Selamat bertemu kembali dengan AM Channel. Hari ini AM Channel akan berbagi tentang tutorial pengisian e-kinerja yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja dari BKN. Nah, baru-baru ini Bupati Banyuasin, PJ Bupati Banyuasin mengeluarkan surat edaran nomor 1443 tahun 2023 tentang penerapan aplikasi e-kinerja BKN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Nah, dalam hal ini menindaklanjuti peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai atau aparatur sipil negara, bahwa pengelolaan kinerja pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja pegawai yang disiapkan oleh BKN. Nah, selanjutnya PJ Bupati Banyuasin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin wajib menggunakan aplikasi e-kinerja BKN terhitung mulai bulan Desember tahun 2023 dan seterusnya dengan pendekatan kuantitatif. Setelah itu, yang kedua, aplikasi e-kinerja BKN dimanfaatkan sebagai pengelolaan kinerja pegawai ASN mulai dari penyusunan SKP hingga penilaian SKP dan tidak lanjut menjadi lebih mudah, efektif, efisien, dan akuntabel. Manfaat yang lain adalah kedua, percepatan layanan kepegawaian dalam SIASN seperti layanan kenaikan pangkat, layanan pemberhentian yang terintegrasi dengan SIASN. Yang ketiga selanjutnya adalah bahan pertimbangan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Aplikasi e-kinerja BKN dapat diakses melalui link https://kinerjabkn.go.id dengan ID dan password MyAPK atau MyASN masing-masing pegawai yang tentunya Bapak Ibu sudah miliki. Nah, batas waktu pengisian SKP tahun 2023 dan pelayanan oleh batasan pada aplikasi e-kinerja BKN dapat sampai dengan tanggal 15 Januari 2024. Dalam melaksanakan penilaian kinerja pegawai, pejabat menilai kinerja wajib melakukan evaluasi kerja pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja pegawai, yaitu A. Evaluasi kinerja bulanan pegawai, B. Evaluasi kinerja tahunan pegawai. Nah, selanjutnya adalah yang keenam, pimpinan perangkat daerah, unit organisasi, pejabat menilai kinerja melakukan pengawasan terhadap penerapan pengelolaan kinerja pegawai pada perangkat daerah atau unit organisasi masing-masing. Nah, surat ini tertanggal 29 Desember 2023. PJ Bupati Banyuasin Hani Sofia Rustam SH. Nah, bagaimana Bapak Ibu selaku ASN, ya, baik itu di Kabupaten Banyuasin maupun di daerah lain, bagaimana caranya dalam seluruh Indonesia, ya, bagaimana caranya kita untuk membuat atau menginput SKP kita dengan aplikasi e-kinerja dari BKN. Nah, AM Channel akan membahasnya dalam tutorial berbagi kali ini. Mari kita simak bersama. Baiklah sahabat AM Channel, tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai kegiatan kita untuk menginput SKP yang terintegrasi dengan e-kinerja dari BKN. Adapun yang pertama yang harus kita siapkan itu adalah yang namanya RHK, ya, rencana hasil kerja. Ini dibuat dalam bentuk format Excel, terdiri dari bagian rencana hasil kerjanya ini, rencana hasil kerja yang atasnya intervensi, kemudian rencana hasil kerja kita sendiri,
Kemudian aspek ada 3, ada kuantitas, kualitas, dan waktu. Kemudian indikator kinerja individu ada 3, dari kualitas, kuantitas, dan waktu itu. Dan ada target. Target ini adalah target sampai berapa lama kita mau menyelesaikan edan tersebut. Selanjutnya jangan lupa aktifkan internetnya ya. Internetnya sudah itu, kita langsung saja menuju ke browser kita. Kita klik saja kinerja ya, langsung kita klik yang paling bagian atas. Nah, sini sudah muncul halaman login dari kinerja BKN. Nah, selanjutnya kita klik login. Ya, di sini dalam loginnya kita menggunakan yang namanya login menggunakan akun SSO ASN Anda. Ya, jadi di sini username-nya itu adalah NIP dan passwordnya yang sudah kita buat dari aplikasi MS APK yang sudah kita miliki. Nah, jika sudah kita isikan, selanjutnya kita klik login. Ya, di sini akan ada menu profil ya. Profil itu terdiri dari data pegawai yang kita punya. Data pegawai mulai dari instansi, NIP, tempat lahir, jabatan, pangkat, golongan ruang, gelar, jenis pegawai, dan seterusnya. Nah, di sini juga kita bisa untuk mengedit jika ada data yang belum sesuai dengan cara mengklik ini ya, tombol edit profil. Nah, karena data saya sudah benar ya, maka ini sudah tidak perlu diedit lagi. Nah, setelah itu data pribadi sudah diklik, kita klik lagi yang namanya data atasan. Data atasan kita cek dari nama, unit kerja, golongan ya, sudah sesuai. Kemudian di situ aja kita klik lagi list pegawai 1 unit kerja. Nah, di sini terdiri dari seluruh pegawai yang ada di unit organisasi kita, unit kerjanya. Ya, bisa akan muncul semua nama-namanya. Dan list pegawai bawahan ini tidak perlu ya, karena di sini hanya untuk pimpinan. Nah, selanjutnya jika sudah melewati yang bagian profil, kita langsung ke SKP. Nah, kemudian bagian SKP ini di sini terdapat menu tambah periode. Ya, tambah periode. Jadi kita isikan periode yang kita buat. Periodenya ini adalah karena kita mau buat SKP tahun anggaran 2023, maka kita buat periodenya 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023. Pendekatannya pendekatan kuantitatif. Jika sudah, kemudian kita klik OK. Ya, di sini sudah muncul draft SKP. Draft SKP sudah muncul. Nah, di sini ada juga tombol edit ya, jika kalau tadi mungkin ada kesalahan. Nah, periodenya pendekatan kalau ada salah mungkin bisa diedit di sini. Nah, bagian ini daftar SKP ini ada detail SKP, kemudian ada RHK, tambah RHK, kemudian lihat metrik, cetak, ajukan SKP. Jadi elemen-elemen ini di sinilah kita akan mengisikan elemen-elemen yang akan kita buat dalam pembuatan SKP elektronik ini. Nah, langsung saja ke tambah RHK ya, dengan hasil kerja ini bagian yang utamanya. RHK. Nah, di tambah RHK ini ada rencana hasil kerja atasan yang ingin diintervensi. Nah, ini belum bisa diisikan karena dari pimpinan belum, mungkin ya, ini masih kosong. Pimpinan belum membuat hasil kerja atas yang intervensi itu. Nah, selanjutnya jenis RHK ini adalah utama ya. Nah, yang bagian ini jika sudah diisikan bisa kita kopikan di sini ya.
kita kopikan paste dari HK yang sudah kita buat. Rencana hasil kerjanya yang ini ya, yaitu laporan penyanaan pelaksanaan pembelajaran ya, mungkin RPP ya kerja kan guru. Kita copy saja di sini. Nah, ini bisa kita kopikan di sini, paste ya. Nah, tambah, nah sudah. Nah, jika sudah, ini bisa kita klik OK.